warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bapak Ibu, kegiatan ini bertujuan untuk membagi praktek baik hasil implementasi lulus pilihan dalam program BK Hebat, yaitu kenali potensi dan tumbuhkan resilensi yang telah dilaksanakan oleh guru BK dalam kegiatan UJL 1 dan UJL 2. Tujuan atau tugas dari BK3 berjalan lancar dan aman gitu. Demikian dari saya, sambutan dari saya. Apabila ada salah dan bila mohon maaf. Apabila topik berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi fungsi. Nah, ini ketujuh jurus ini adalah jurus yang harus guru BK miliki. Karena dengan ketujuh jurus ini kita bisa membantu siswa mengenali potensi, mengelola emosi. Menjadi minta oleh OJL 1 dan OJL 2 itu adalah hanya dua jurus yang harus diimplementasikan kepada siswa, maka saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang dua jurus yang sudah saya laksanakan kepada siswa, yaitu satu, jurus kenali potensi, dan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Akan tetapi Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk bernyanyi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK Hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Kenali potensi. Definisi kenali potensi itu upaya membantu siswa untuk memahami kemampuan, minat, dan bakat yang dimilikinya, agar mereka dapat mengembangkan diri secara optimal, memilih arah belajar dan karir yang tepat, serta merasa percaya diri dengan keunikan dan kekuatannya sendiri. Nah, di sini saya sudah menyampaikan ke siswa, sudah mengimplementasikan ke siswa, mengolah dan memahami informasi saat belajar. Nah, di sini setiap anak punya tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama adalah visual, di mana anak itu ketika cara penyerapan informasinya itu dengan cara melihat, mudah memahami gambar, suka dengan warna-warna, suka dengan tulisan seperti itu. Mereka suka peta konsep, jadi suka nonton video. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan pembelajaran di kelas melalui tontonan video kayak di YouTube seperti itu, mereka lebih paham. Nah, yang kedua yaitu auditori. Belajar dengan mendengar. Belajar dengan mendengar ini biasanya hanya Bapak Ibu memberikan penjelasan dengan cara berbicara aja, mereka sudah paham. Beda lagi dengan yang kinestetik. Mereka belajar dengan yang harus bergerak dan praktik langsung. Mereka mudah memahami melalui aktivitas fisik dan pengalaman yang nyata.
Untuk memudahkan saya itu pakai Aku Pintar. Di situ ada beberapa pertanyaan dan akan ada hasil. Anak ini termasuk dari visual atau auditory atau kinestetik. Anak-anak, nah sebelum kita membuka aplikasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenali yang ketiga, yaitu resiliensi atau daya lebih. Nah, di sini resiliensi itu yaitu kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit kembali, dan menyesuaikan diri secara positif setelah menghadapi kesulitan. Model Berger, model Berger ini di sini yang paling atas. Kenapa disebut Berger? Karena ada 3 lapisan. Lapisan atas, lapisan isi, lapisan paling bawah. Nah, di lapisan atas ini kita andaikan sebagai apresiasi mahasiswa. Lapisan atas. Contohnya, kamu masih bisa. Ayo coba. Yang lebih penting yaitu koreksi. Setelah anak-anak itu melakukan hal yang mereka pikir tidak bisa dilakukan, kita itu harus memberikan koreksi kepada mereka. Apa kekurangan kamu? Apa yang membuat kamu tidak? Yang terakhir itu lakukan kamu bawah. Apresiasi. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Semuanya itu segalanya pasti bisa. Hanya seperti itu. Dan konsisten, menyampaikan konsisten. Karena semuanya itu perubahan itu tidak akan terjadi secara spontanitas, tidak mungkin mustahil. Karena konsisten, insya Allah kita bertahan dalam keadaan resiliensi. Ini membantu seseorang yang tetap tenang. Mereka tetap tenang ketika menghadapi tantangan dan kuat saat menghadapi masalah, mampu bangkit dari kegagalan. Jadi mereka tidak akan mudah menyerah dengan apa yang mereka alami. Mereka punya pemikiran positif serta mau belajar dari pengalaman. Oh, sekarang berbuat salah nggak apa-apa. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Jadi seperti itu. Dari pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, mandiri, dan optimis menghadapi tantangan kehidupan. Pembelajaran dengan metode ARKA. Metode ARKA ini model pembelajaran reflektif yang membantu siswa belajar aktif, bermakna, dan kontekstual melalui 4 tahapan, yaitu kenapa disebut ARKA? ARKA A, aktivitas, R, refleksi, K, konsep, A, aplikasi. Nah, di sini saya mencoba implementasikan kepada siswa dengan cara bermain game dengan metode ARKA. Tema tumbuhkan resiliensi. Di dalam aktivitasnya, kami bermain
menara tantangan, yaitu game kecil. Jadi anak-anak itu kita berikan kartu, dari situ perintahnya anak-anak bagaimana caranya supaya kartu itu bisa membentuk menara dan pokok. Saya saat itu memberikan gunting dan isolasi. Di situ saya buat dua kelompok isinya 3 anak. Jadi 2 kelompok itu berlomba-lomba untuk membuat menara tantangan. Nah, kegiatan refleksi. Ketika kegiatan refleksi, di situ saya tanyakan kepada anak-anak, bagaimana perasaan kamu ketika membangun menara itu? Menara itu selalu roboh. Apa yang mereka lakukan? Roboh lagi dan seterusnya. Nah, di sini konsepnya kita menjelaskan kepada siswa tentang growth mindset dan resiliensi. Tugas kita di sini menanamkan kepada siswa agar yaitu tadi tidak mudah menyerah, terus membangun kembali, membangun kerjasama dengan teman-teman, kerjasama tim. Saya punya kartu di sini, kartu saya bagi jadi 2. Perintahnya adalah saya ingin 2 kelompok ini membuat menara. Sekiranya menara itu berdiri, entah itu mau diapain sama kamu, ya, entah itu mau diapain sama kamu, yang penting menara itu berdiri. Kita hitung, mundur, 3, 2, 1. Nah, anak-anak, dari kegiatan game ini, pembelajaran apa yang bisa kalian ambil? Kerjasama tim. Jangan pernah menyerah. 1, Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. gagal coba lagi. 2, jangan mudah menyerah. 3, terus berusaha. 3, kerja sama tim. Itu penting. Bukan hanya tentang tahu, tapi tentang tumbuh. Metode ARKA membantu siswa belajar dari pengalaman dan membangun makna hidup.
Jadi di sini metode AK itu berikan aktivitas yang menarik. Intinya aktivitas itu terhubung dengan apa yang konsep apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Untuk refleksinya, tanyakan kepada mereka rasanya bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Saya mau tanya, iya Pak. hasil dari workshop di Surabaya itu kan ada 7 jurus hebat gitu. Iya. Sedangkan yang cocok untuk diterapkan di kedua itu apa 7 sekaligus atau cukup beberapa saja? Sebenarnya Itu kan ada 7 gitu ya. iya, yang perlu diterapkan semuanya Pak. Betul. Terus Semuanya. Nah, karena ini di OJL 1 memilih salah satu jurus dan OJL 2 juga memilih salah satu jurus, dan itu yang harus diimplementasikan. Jangan terpaku kepada nilai, jangan terpaku kepada hasil, tapi kepada prosesnya. Anak-anak itu tidak bisa langsung dirubah seperti membalikkan tangan, tidak bisa. Kamu harus gini, itu malah kadang anak-anak langsung berontak. Jadi intinya kita tidak bisa merubah manusia secara spontan. Dari proses peserta konvensional mengenai teknis penyusunan laporan hasil implementasi 2 Indonesia Mulia pada budaya kami bersilakan. Untuk teknis penyusunan, karena Bu Nur Hasanah sudah melakukan tugas untuk mengisi LMS dan semua tugas diunggah, diupload ke sana berupa dokumen ataupun video ataupun rekaman. Nah, 2 laporan yang nanti dilaporkan Bu Nur Hasanah juga butuh bantuan Bapak Ibu guru. Jadi jenengan yang di sini itu mendukung, karena nanti ada satu RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang di situ harus bekerja sama dengan guru mapel. Caranya seperti itu. Tapi jika Bu Zul sudah bisa mengatasi, oh anak saya tidak mau mengerjakan ini sebabnya, berarti kan Bu Ul sudah tahu obatnya bagaimana. Tapi ketika sudah Bu Zul sudah Dengan berikan kepada kami yang sangat bermanfaat. Desiminasi sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman baru tentang cara mengenali potensi siswa dan menumbuhkan resiliensi melalui layanan IK. Penyampaian materi jelas, contoh prakteknya nyata, dan bisa diterapkan juga dalam pembelajaran di kelas. Pemaparan dari Bu Hasanah sangat menarik dan mudah dipahami. Saya jadi tahu cara menggunakan asesmen digital untuk memberikan penguatan positif kepada siswa. Terima kasih. Saya Saidati Janto sebagai guru mata pelajaran matematika Tabungan Sejawat dan Ibu Hasanah akan memberikan testimoni penyampaian materi. Nah, penyampaian materinya sudah sangat baik dan menarik menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran sehingga saya dapat mengetahui potensi peserta didik, dapat menumbuhkan kebiasaan karakter positif, menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan gembira demi pendidikan yang lebih. Terima kasih. Saya Suliani, saya sebagai guru agama, saya sebagai petugas sejawat. Saya merasa kegiatan ini inspiratif dan membuka wawasan. Pendekatan kenali potensi dan daya lenting membantu guru memahami karakter siswa yang lebih baik. Semoga kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan agar guru lain bisa ikut belajar.